Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang teori dan praktik pengolahan data deskriptif, korelatif, dan eksperimen yang beranggotakan Agnes Wahyu Febrian, Cindy Usama Rusli, dan Vianti Putri Erwinta. Teori dan praktik pengolahan data deskriptif. Untuk yang pertama ada definisi penelitian deskriptif yang diungkapkan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Sugiono, menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Yang kedua, menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dan yang terakhir, menurut Etna Widodo Mukhtar, yang menyampaikan bahwa penelitian dengan metode deskriptif adalah metode riset yang digunakan untuk memperjelas gejala sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik daripada penelitian deskriptif. Karakteristik yang pertama yakni masalah yang dirumuskan harus layak. Kriteria pertama adalah mengenai masalah penelitian yang tentu menjadi topik dalam penelitian tersebut harus layak untuk diangkat, sehingga peneliti dalam memakai metode penelitian ini tidak bisa asal dalam memilih atau merumuskan masalah penelitian. Yang kedua yakni tujuan penelitian tidak boleh terlalu luas. Dalam setiap kegiatan penelitian, maka dijamin akan dirumuskan tujuan penelitian. Khusus untuk penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif nantinya, tidak boleh terlalu luas, perlu dipersempit dan sangat spesifik, sehingga hasil atau isi dari laporan penelitian lebih fokus. Karakteristik yang ketiga yakni data merupakan fakta. Sama seperti penelitian dengan metode lainnya, penelitian deskriptif juga memiliki kriteria bahwa data yang digunakan merupakan fakta. Peneliti harus terjun langsung di lapangan untuk melihat sendiri dan mendata tempat dan waktu penelitian jelas. Penelitian dengan metode deskriptif kemudian juga diwajibkan mencantumkan tempat dan waktu penelitian dengan jelas, sehingga ada kewajiban mencantumkan keterangan waktu, tidak hanya lokasi atau tempat penelitian sebagaimana yang dilakukan pada penelitian metode lain. Untuk karakteristik yang terakhir yakni hasil penelitian dijelaskan secara mendetail. Hubungan peneliti memiliki metode deskriptif, maka hasil penelitian atau laporan hasil penelitian perlu dijelaskan secara mendetail. Untuk selanjutnya yakni tujuan daripada penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berbentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Tujuan penelitian deskriptif secara umum yakni yang pertama, menjelaskan secara gamblang permasalahan dengan penelitian. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menyoroti permasalahan melalui proses pengumpulan data yang memungkinkan mereka untuk menggambarkan situasi lengkap daripada yang mungkin dilakukan tanpa menggunakan metode ini. Untuk tujuan yang kedua yakni menghubungkan data kualitatif dan kuantitatif. Tujuan lainnya dalam menggunakan metode ini adalah untuk mengumpulkan berbagai jenis data penelitian. Alasannya, karena penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan informasi kuantitatif yang dapat digunakan untuk menganalisis secara statistik subjek tertentu. Deskripsi penelitian digunakan untuk mengamati dan menggambarkan subjek penelitian atau masalah tanpa mempengaruhi atau memanipulasi variabel dengan cara apapun. Studi kasus dan survei juga dapat ditetapkan sebagai metode pengumpulan dan populer yang digunakan untuk studi deskriptif. Untuk tujuan yang ketiga yakni menjelaskan permasalahan dalam ilmu sosial. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan secara ilmiah permasalahan dalam ilmu sosial, seperti sosiologi, psikologi, dan penelitian pendidikan. Selanjutnya adalah metode penelitian deskriptif. Pertama yakni metode survei. Metode pertama di mana peneliti akan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian atau subjek yang diuji, misalnya dengan menggunakan teknik kuesioner. Untuk metode yang kedua yakni metode deskriptif kesinambungan.
Metode ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara berkelanjutan atau terus-menerus, sehingga data penelitian sifatnya lebih detail dan menyeluruh. Untuk yang ketiga, yakni penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus di mana penelitian dilakukan secara berfokus pada suatu objek penelitian. Pada metode ini, peneliti bisa saja terlibat langsung maupun tidak langsung dengan subjek yang sedang diuji. Untuk metode yang keempat, yakni penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas. Dalam metode deskriptif, juga terdapat proses pengumpulan data dengan metode analisa pekerjaan dan aktivitas, sehingga peneliti akan melakukan pengkajian terhadap pekerjaan dan aktivitas dari subjek yang diuji. Metode yang kelima, yakni penelitian tindakan, merupakan metode dari penelitian yang secara deskriptif berfokus utamanya adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu dan juga bisa bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir, penelitian komparatif. Dalam penelitian komparatif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian komparatif. Sesuai dengan namanya, pada metode ini, penelitian akan melakukan perbandingan dari setiap data yang diperoleh di lapangan. Beberapa langkah-langkah yang biasanya digunakan para peneliti dengan menggunakan metode deskriptif. Secara umum, terdapat 8 langkah-langkah. Apa saja ya kira-kira? Yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menunjukkan atau menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, membuat laporan penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian korelatif. Yang pertama ada definisi penelitian korelatif menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Aslikati tahun 2010, yaitu pendekatan penelitian korelatif ini dipilih jika suatu penelitian bermaksud untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu variabel penelitian berhubungan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih variabel lain itu tidak bersifat sebab akibat. Yang kedua, menurut Sukmadita tahun 2010, penelitian korelatif ini ditujukan untuk mengetahui hubungan suatu variabel lain. Hubungan antara satu dengan beberapa variabel lain dinyatakan dengan besarnya koefisien korelatif dan keberartian atau signifikan secara statistik. Dengan adanya korelatif antara dua variabel atau lebih ini tidak berarti adanya pengaruh atau hubungan sebab akibat dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian korelatif ini. Tujuan utama melakukan penelitian korelatif ini yaitu untuk menolong menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia atau untuk meramalkan suatu hasil. Dengan demikian, penelitian korelatif ini kadang-kadang berbentuk penelitian deskriptif karena menggambarkan hubungan antara ubahan-ubahan yang diteliti. Karena itu, penelitian korelatif ini merupakan upaya untuk menerangkan dan meramalkan sesuatu atau explanatory studies and prediction studies. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari penelitian korelatif ini. Dalam penelitian korelatif ini memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat membedakan tipe penelitian ini dan dari tipe penelitian yang lain. Seperti yang pertama, penelitian korelatif ini tepat digunakan apabila ubahan-ubahan yang diteliti kompleks dan atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen dan tidak dapat pula dimanipulasi. Maksudnya seperti dengan menggunakan berbagai instrumen, seorang peneliti dapat melakukan penelitian dengan materi yang luas dan kompleks. Contohnya yaitu hubungan antara kreativitas dan pola tindakan orang tua dalam keluarga.
Yang kedua yaitu penelitian korelasional, memungkinkan pengukuran beberapa ubahan sekaligus, saling hubungan dan dalam latar realistik. Maksudnya yaitu mengingat instrumen utama penelitian korelatif ini ialah angket, maka berbagai jenis instrumen dapat disiapkan untuk penelitian beberapa ubahan sekaligus. Yang ketiga, apa yang diperoleh adalah kadar atau degree hubungan, bukan ada atau tidak adanya pengaruh di antara ubahan yang diteliti, kecuali apabila menggunakan teknik analisis yang lebih kompleks sehingga dapat dicari pengaruhnya. Selanjutnya ada langkah-langkah dari penelitian korelatif. Menurut Yusuf tahun 2014, seperti juga tipe penelitian yang lain, penelitian korelatif ini mengikuti beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih dan merumuskan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, melakukan studi literatur untuk memperkuat landasan teori dan untuk mengungkapkan temuan penelitian yang sudah ada. Yang ketiga yaitu berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, mengidentifikasi ubahan yang relevan untuk diteliti. Yang keempat, menentukan sampel atau susun dan pilih instrumen yang cocok serta menentukan pula teknik analisis data. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, menganalisis data dan interpretasi. Yang ketujuh, menyusun laporan penelitian. Selanjutnya, pada penelitian korelatif ini terdapat keterbatasan atau kelemahan. Menurut Isaac dan Michel dalam Yusuf 2014 mengemukakan beberapa keterbatasan tipe penelitian korelatif, yaitu yang pertama, ada hasil penelitian ini hanya mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tetapi tidak mengidentifikasi saling pengaruh dan bersifat kausal. Yang kedua, penelitian tipe ini kurang tertib atau ketat apabila dibandingkan dengan tipe penelitian eksperimen untuk menentukan pengaruh. Yang ketiga, penelitian korelatif ini cenderung akan mengidentifikasikan pola hubungan langsung atau unsur-unsur yang dipakai kurang handal atau belum canggih. Yang keempat, merancang penggunaan sebagai shotgun research, yaitu melakukan penelitian sekali tembak dengan memasukkan berbagai data tanpa pilihan yang mendalam dan tanpa menggunakan interpretasi yang berguna berdasarkan keadaan data yang telah dikumpulkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu teori dan praktik pengolahan data eksperimen. Adapun definisi penelitian eksperimen menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu menurut Kerlinger, eksperimen merupakan suatu penelitian ilmiah di mana peneliti memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas, kemudian melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel terikat dengan tujuan untuk menemukan variasi yang muncul bersamaan dengan manipulasi terhadap variabel bebas tersebut. Sedangkan, menurut Arboleda, eksperimen yaitu kegiatan penelitian yang secara sengaja peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan cara tertentu sehingga berpengaruh pada satu atau lebih variabel lain yang diukur. Dalam hal ini, variabel yang dimanipulasi disebut dengan variabel bebas, sedangkan variabel yang akan dilihat pengaruhnya disebut dengan variabel terikat. Terdapat 4 ciri khusus penelitian eksperimen, diantaranya yaitu 1. Menguji suatu hipotesis. Penelitian eksperimen termasuk sebagai penelitian inferensial, yakni suatu penelitian yang dilakukan untuk menguji suatu hipotesis. Maka, dalam penelitian eksperimen, peneliti harus menemukan suatu persoalan terlebih dahulu, khususnya berupa persoalan konkret yang dibuktikan dengan adanya data atau fakta-fakta masalah, yaitu tersedia kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam penelitian eksperimen, khususnya eksperimen semu, terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen yang menerima perlakuan yang baru, sedangkan kelompok kontrol yaitu menerima treatment atau perlakuan yang berbeda. Ketiga yaitu pengaturan atau pengendalian kondisi variabel. Dalam penelitian eksperimen, peneliti mengadakan memanipulasi atau mengatur kondisi variabel yang diteliti.
terutama variabel bebas, dalam bentuk suatu perlakuan terhadap subjek yang diteliti. Dan ciri yang terakhir yaitu pengamatan untuk pengumpulan data selama proses eksperimen. Setiap kegiatan penelitian eksperimen selalu mengandalkan observasi atau pengamatan dalam mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian eksperimen di bidang pendidikan bukan hanya terkait dengan keberadaan variabel terikat, yakni perubahan pada diri subjek penelitian sebagai akibat adanya treatment atau perlakuan. Adapun tujuan penelitian eksperimen yang dikemukakan oleh beberapa ahli pertama yaitu menurut Soekardi, penelitian eksperimen berfungsi untuk membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat atau causal effect relationship. Kemudian yang kedua ada menurut Murthy bahwa penelitian eksperimen bertujuan untuk mempelajari pengaruh dari pengubahan faktor dari situasi yang dikontrol. Yang ketiga yaitu menurut Hadi, penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Yang keempat yaitu menurut Sugiono bahwa penelitian eksperimen bertujuan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan atau dikontrol. Sedangkan yang terakhir yaitu menurut Zuria bahwa penelitian eksperimen bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu subjek penelitian eksperimen. Subjek penelitian yaitu aspek dalam penelitian yang merujuk pada responden atau informan yang hendak dimintai informasi. Penentuan subjek yang tepat dalam suatu penelitian adalah kunci bagi penarikan simpulan yang tepat pula. Untuk penelitian eksperimen sendiri, dibutuhkan keadaan populasi yang relatif homogen. Homogenitas populasi ini berguna bagi kemudahan dalam pengambilan sampel dan perlakuan yang hendak diberikan. Homogenitas subjek penelitian eksperimen dapat dicapai dengan membatasi ciri populasi seperti aspek tempat atau geografis yang merupakan tempat tinggal subjek seperti provinsi, kabupaten, ataupun sekolah. Yang kedua yaitu aspek subjek sendiri seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu aspek sosial yang mencakup kelas sosial, keluarga, dan lingkungan sosial. Langkah operasional penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga yaitu menggunakan studi literatur dari beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan definisi operasional dan variabel. Yang keempat yaitu membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup beberapa kegiatan. Langkah yang kelima yaitu melakukan eksperimen. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data kasar dari proses eksperimen, kemudian mengorganisasi dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan, kemudian melakukan analisis data dengan teknik statistika yang relevan, dan membuat laporan penelitian eksperimen. Selanjutnya yaitu analisis data eksperimen. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian eksperimen. Hal tersebut bergantung pada berapa jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian eksperimen terdapat beberapa analisis data yang dapat digunakan, diantaranya yaitu uji normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji homogenitas, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Yang terakhir yaitu uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh metode penemuan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.